Selamat sore teman-teman semua. Terima kasih banyak sudah berkenan hadir ke sekretariat teman Ahok di Pejaten. Setelah tadi mungkin ada beberapa yang sudah ketemunya di bandara. Jadi terkait dengan keberangkatan saya dan Richard ke Singapura, itu memang dalam rangka kami memenuhi undangan. Undangan ini berasal dari teman-teman WNI di Singapura. Pada awalnya memang acara ini untuk acara teman Ahok, karena kan memang kita juga ada posko di sana. Lalu kami merubah konsep acara. Maksudnya teman-teman panitia di Singapura merubah konsep acara karena menilai bahwa itu tidak akan etis gitu bagi pemerintah setempat, karena kita juga berusaha untuk menghormati hukum dan juga aturan yang berlaku di negara Singapura gitu. Jadi acara yang semula adalah acara sharing dengan bazar itu akhirnya diganti jadi bazar aja, bazar festival makanan Indonesia. Di sana juga sudah tidak ada, kita sudah sepakat untuk tidak ada tribut dan lain sebagainya. Jadi semula yang misalnya saya sama Richard mau bawa merchandise dan lain sebagainya, jadi nggak usah, karena memang kita kondisi di sana itu ya kita mau kumpul dengan teman-teman WNI di sana yang terutama juga kangen, pengen tahu situasi di Indonesia seperti apa, terus juga ngobrol-ngobrol itu, dan sekaligus juga karena kita juga udah pesan tiket ke sana, penginapan dan lain sebagainya. Jadi berangkatlah kami ke sana. Dengan posisi kami bukan sebagai perwakilan dari teman Ahok, tetapi sebagai ya WNI biasa yang ke sana untuk memenuhi undangan seperti itu. Itu kronologis yang pertama. Tapi yang kedua, setelah saya dan Richard sampai di Changi, itu hanya Richard yang lolos, sedangkan saya tidak. Jadi kalau misalnya, padahal untuk urusan administrasi saya sama Richard sama, tidak, misalnya kayak paspor masih berlaku, terus tiket pulang pergi sama, penginapan sudah ada. Maksudnya kalau terkait dengan kegiatan kami di sana itu sudah dipersiapkan dengan baik gitu. Nah, oleh karena itu saya diinterogasi di bagian imigrasi di Singapura. Lalu somehow memang ada kesulitan untuk saya tidak diperbolehkan untuk masuk ke negara itu, ke Singapura, karena alasan yang memang sejauh ini juga kami belum tahu, dan memang berdasarkan aturan yang ada kan memang tidak negara itu memperbolehkan tidak mempublikasikan alasan kenapa dia menolak seseorang gitu. Jadi kita menghormati itu gitu. Jadi kami menghormati itu. Kami juga bersifat kooperatif. Di ruang interogasi pun juga kami menjawab apa yang bisa kami jawab. Di situ misalnya katakanlah menginap di mana, berapa hari, tiket pulangnya ada enggak, tiket keberangkatannya kapan dan lain sebagainya. Itu kita jawab dengan sangat kooperatif. Setelah itu, karena memang kami tidak bisa masuk ke Singapura, akhirnya kami harus kalau ikut aturan di sana itu kita harus pulang dengan maskapai yang sama dalam waktu yang ditentukan oleh si maskapai gitu. Jadi kita awalnya dapat jadwal kita pulang hari Senin, bukan hari Minggu kan yang terbaru. Kita pulang hari Minggu, jadi memang harusnya kita pulang hari Senin tapi kita jadi pulang hari Minggu jam 10.15. Tapi kemudian kita meminta, karena kan ini kan sudah clear kalau teman Ahok, sudah clear kalau saya dan Richard tidak bisa masuk. Jadi ya udah kita balik aja gitu. Kalau diperbolehkan ya lebih baik kita secepat mungkin pulang untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan semacam itu. Tapi memang ketika kami kemudian dipindahkan ke ruang ICA, semacam dari security di sana ya, itu kami jadi putus kontak. Kami nggak
diperkenankan untuk membawa alat komunikasi. Jadi komunikasi kami dengan teman-teman di Jakarta juga terputus gitu. Itu mungkin yang mengakibatkan teman-teman di Jakarta juga penuh dengan ketidakpastian karena prosesnya pada saat hari pertama kita diinterogasi, saya dan Richard di imigrasi, itu kan dari pihak Singapura kan juga menantikan ada pendampingan dari KBRI. Tapi ketika kita kontak dari pihak KBRI, itu memang posisinya KBRI sedang libur karena hari Sabtu, dan mereka berusaha untuk menjangkau kita, namun sampai kami masuk ke ICA itu belum sempat ketemu gitu. Jadi posisinya di situ saya sama Richard, karena kita juga baru pertama kali ke Singapura, tidak mengetahui secara pasti kami harus seperti apa. Kami harus supaya lebih kooperatif itu harus kayak gimana, terus setelah ini prosesnya mau seperti apa. Jadi nggak terbawa semacam emosional atau kalut yang semacam itu, karena kan kalau kita didampingi semacam itu kan mungkin persoalannya jadi tidak akan sebesar saat ini gitu. Jadi saya kemudian dengan Richard dipindahkan ke ICA, tidak bisa mengontak siapapun. Kemudian ternyata teman-teman baik panitia di Singapura maupun teman-teman di Jakarta itu benar-benar sangat support dengan kita, selalu menanyakan kondisi kita dan berharap agar hari itu juga kami bisa dipulangkan ke Indonesia. Kemudian dari pihak KBRI juga, walaupun dari jarak jauh, itu juga memohon kepada dari pihak Singapura untuk memulangkan kami pada hari itu juga. Tapi yang harusnya kami dipulangkan jam 10 malam itu ternyata menghadapi hambatan administrasi terkait dengan hukum-hukum yang berlaku di sana. Misalnya kayak kalau misalnya kita pulang harus menggunakan maskapai yang sama, tidak boleh berbeda. Kalau misalnya berbeda harus semacam ada izin dan lain sebagainya. Jadi telat. Kita terlambat mengejar pesawat, kemudian kita tetap di sana. Nah itu yang mungkin membuat teman-teman di Jakarta juga kaget gitu. Ini teman-teman di Jakarta sudah berusaha melakukan apa yang mereka bisa, tapi kenapa tidak ada kabar bahwa saya dan Richard tidak bisa pulang pada malam itu. Dan karena memang kami juga kesulitan untuk menghubungi teman-teman di Jakarta dan juga ya, terus habis itu juga kita mungkin juga kondisinya capek dan lain sebagainya, akhirnya membuat teman-teman di Jakarta untuk menginisiasi campaign di sosial media seperti itu. Tapi memang dengan campaign itu akhirnya saya dan Richard setengah 2 pagi itu boleh keluar dari ICA. Artinya kami dipindahkan ke Terminal 3 dan boleh memiliki ruang gerak yang lebih leluasa gitu. Kami tidak perlu escort, artinya tidak ada security yang harus mengintai gerak-gerik kami. Terus kami diperbolehkan untuk istirahat, diperbolehkan untuk jajan gitu katakanlah. Terus juga kita pokoknya ketika kita bisa keluar dari ICU itu benar-benar dalam tanda kutip menyembuhkan down-nya kami gitu. Karena kan kalau di ICU kita nggak benar-benar terputus dari dunia luar, kita nggak tahu kondisinya seperti apa, perhatian teman-teman kayak gimana. Karena kan juga kita juga sempat kepikiran, kebetulan kan kemarin juga tim kita kan juga bantuin untuk yang Mata Najwa gimana kondisinya, seperti apa kabarnya dan lain sebagainya. Terus mungkin itu oh ya lalu kemudian dari setengah 2 pagi itu akhirnya saya dan Richard mendapatkan akomodasi yang lebih baik, tidak semenyulitkan sebelumnya. Kemudian teman-teman dari KBRI datang pukul 7 tadi pagi, ada beberapa tim. Kemudian ketika kami sudah didampingi kan sudah lebih lebih leluasa dalam menyiapkan kepulangan gitu. Dan juga kami juga mendapatkan semacam penjelasan lah kenapa misalnya harus maskapainya sama dan soal peraturan di sana seperti apa, karena memang sebelumnya tidak ada keterangan semacam itu atau kita kesulitan untuk mendapatkan keterangan semacam itu. Dalam kesempatan konferensi pers kali ini sih kita memang
ingin menekankan bahwa kami tidak ingin menyalahkan pihak manapun, karena memang dalam hal ini semoga bisa menjadi pembelajaran bersama. Dan juga kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para pihak-pihak yang terkait dalam acara ini, misalnya dengan panitia di Singapura yang sudah berjuang juga untuk mengontak kita dan membantu kepulangan. Kemudian juga pemerintah Singapura yang kooperatif juga ketika kami misalnya meminta kepulangan, terus meminta jadwal dan lain sebagainya. Setelah ada pendampingan dari KBRI jadi lebih baik. Kemudian dari KBRI juga, walaupun kami agak sedikit menyesalkan kenapa tidak dari hari pertama, karena kan kalau dari hari pertama kan mungkin tidak akan sebesar saat ini gitu. Tapi tetap kita berterima kasih banget kepada teman-teman dari KBRI yang sudah datang, terus juga bersedia dalam tanda kutip mengurus kita lah selama menunggu keberangkatan di Jakarta, supaya tidak panik, supaya bisa sampai di sini dengan informasi yang utuh, tidak sepenggal-sepenggal. Lalu mungkin sementara kronologinya yang bisa saya share seperti itu dari pengalaman saya saya dan Richard selama kami berada di bandara ya, di Bandara Changi gitu. Tapi kalau sejauh ini sih memang dari acara yang kami diundang itu pun juga bukan acara politik gitu. Jadi teman-teman panitia di sana juga sudah berhasil untuk membuktikan bahwa ini memang betul-betul acara bazar. Bahkan untuk pertanggungjawabannya pun juga sudah dikirimkan kepada pihak setempat. Itu jadi apa yang dikhawatirkan misalnya nanti akan ada acara politik dari Indonesia yang ke Singapura dan lain sebagainya, itu agak sedikit overreacted sih. Itu dari Mas Igi mungkin bisa menambahkan beberapa yang belum saya bisa ceritakan. Ya, saya tambahkan sedikit cerita di Mbak Amalia. Jadi saya akan meringkas sedikit cerita dari Mbak Amalia. Jadi kita dapat undangan beberapa minggu yang lalu dari WN di Singapura. Warga negara Indonesia, bukan spesifik WN yang punya KTP Jakarta, tapi seluruh WN Singapura yang ada di WN Indonesia yang ada di Singapura. Terus juga yang peserta yang hadir ternyata kita confirm bahwa mereka bukan cuma WN Indonesia yang ada di Singapura, tapi juga ada yang dari negara-negara tetangga kayak Thailand dan semacamnya. Nah, terus ketika Mbak Amalia sampai di Changi jam agak siang, jam 14.30, kami dapat konfirmasi di Jakarta bahwa mereka tertahan di imigrasi Singapura. Setelah di imigrasi Singapura dengan statusnya unwanted person, jadi orang yang tidak diinginkan masuk ke dalam Singapura. Ini yang menjadi masih menjadi pertanyaan kami, tapi kami juga memahami sikap dari Singapura, menghargai regulasi Singapura, sehingga mereka bisa menahan Mbak Amalia dan Richard di imigrasi. Nah, terus setelah semua berjalan, tadinya mereka akan dipulangkan ke Indonesia itu jam 10 malam ya, 10 malam waktu Singapura. Tapi karena proses administrasi yang cukup panjang, akhirnya ketika kami mengejar pesawat, close gate dan tidak ada penerbangan sampai dengan pagi jam 10. Nah, dari situ kami sudah tahu kabar Mbak Amalia dan Mas Richard akan pulang itu malam, sebenarnya malam. Terus kita sempat kontek-kontekan dengan Mbak Amalia itu sekitar pukul 9 malam waktu Jakarta dan menanyakan status seperti apa. Jadi dengan berat hati akhirnya harus masuk lagi ke dalam ruang, kalau Mbak Lia bilang ruang ICA, ruang isolasi ya, ruang isolasi, semacam ruang isolasi. Kita tidak bisa komunikasi dengan pihak luar. Kita ya beberapa orang di antaranya yang ada di situ adalah orang-orang yang bermasalah dengan keimigrasian. Nah, terus akhirnya hari Sabtu malam itu kenapa kami akan coba klarifikasi sedikit soal di media sosial kami. Kami sempat merilis beberapa pernyataan kami yang akan mengerahkan massa untuk datang ke Dubes Singapura di Jakarta. Kami menganggap ini semua adalah emosional kami, karena kami sudah dijanjikan akan
Mbak Amalia sudah dijanjikan akan pulang dengan macet jam 10 malam tapi tidak terrealisasi dengan baik. Itu yang menjadi kami di Jakarta gusar. Siapa yang tidak gusar ketika kami dikirimkan chat bahwa mereka dapat ruangan kecil seperti ini. Jadi ada gambaran kejadian di ruang imigrasi itu seperti apa. Jadi makanya kami merasa gusar, kami merasa emosional, ya. Jadi kami tidak punya akses juga untuk, kami bukan pejabat, kami tidak punya akses untuk menghubungi siapa yang berwenang. Kami hanya minta tolong bantuan dari panitia yang mengundang kami ke Singapura seperti itu. Makanya kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang sifatnya provokatif. Jadi hari ini kami harus mengkonfirmasi bahwa itu adalah semata emosional dari kami. Jadi kami mohon maaf atas pernyataan kami di media sosial. Terus kami juga menyayangkan pihak dari KBRI kita di Singapura yang sebelumnya memang Mbak Amalia sudah diminta untuk menghubungi pihak KBRI. Jadi pihak imigrasi Singapura sudah meminta Mbak Amalia menghubungi pihak imigrasi KBRI ya yang ada di Singapura, tapi alasannya karena Sabtu Minggu itu libur, jadi tidak ada yang bisa untuk membantu pemulangan dengan cepat. Nah, kami menyayangkan sikap dari KBRI Singapura, KBRI yang ada di Singapura seperti itu. Jadi yang paling penting buat kami di sini adalah bagaimana Mbak Amalia dan Mas Richard bisa pulang ke Jakarta dengan selamat. Karena 12 jam yang cukup melelahkan ditahan tanpa komunikasi itu menjadi sebuah masalah yang serius buat kami di teman Ahok. Padahal kami cuma datang ke sana tidak membawa nama teman Ahok. Mereka datang dengan dengan nama pribadi, perseorangan, jadi tidak ditunggangi oleh kepentingan politik yang akan yang mereka anggap akan mengganggu stabilitas politik di Singapura seperti itu. Edian terakhir kali kami mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bersama kami, pelajaran bersama dari saya, Mbak Mali dan 5 founder di Teman Ahok. Mudah-mudahan tidak ada kejadian lagi selain ini, karena kami seperti biasanya kami biasa sekali menerima undangan dari beberapa daerah, dan ke depan juga kami dapat undangan dari UNDP untuk Afrika Selatan jadi pembicara good governance, tapi kami akan coba mengkoreksi apa yang terjadi dengan Mbak Amalia dan Mas Richard. Jadi mungkin hari ini itu yang bisa kami sampaikan. Nanti bisa sambil sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan yang ingin bertanya. Mas dulu. Ya. Mas mau tanya Mas, tapi kalau memang tidak ada acara Teman Ahok dalam brosur yang sebelumnya banyak beredar itu kan itu sempat ada konteksnya Teman Ahok. Lalu tadi Mbak Amalia kan di Banten sempat menyampaikan bahwa tidak ada pengumpulan KTP. Nah, sempat ada perubahan konsep acara tadi ya Mbak katanya Mbak. Nah, itu kapan itu Mbak perubahan konsep acaranya apa, terus karena apa, terus yang dilakukan di sana apa gitu tadi Mbak? Oke, mungkin kalau untuk mengklarifikasi itu lebih validnya juga bisa wawancara teman-teman panitia di Singapura. Tapi kalau saya sebagai yang diundang, itu memang awalnya kita mau bikin acara Teman Ahok di sana. Seperti itu, tapi kemudian pada perkembangannya kan kita juga mempertimbangkan bagaimana dengan hukum di Singapura dan lain sebagainya untuk menghargai, menghormati, serta juga memang kemarin mungkin itu tidak jadi pertimbangan panitia ya, sampai kemudian media menyoroti soal itu dan pemerintah setempat memberikan pertimbangan secara halus bahwa memang kalau di Singapura itu tidak boleh kita misalnya dengan kepentingan negara sendiri terus melakukan misalnya open speech, terus penggalangan dana, menggunakan sesuatu atribut sebagai kampanye, semacam itu memang tidak diperbolehkan, dan kami berkomitmen untuk ikut, kita kooperatif dengan syarat itu. Makanya acaranya kan dirubah. Acara dirubah itu kurang lebih mungkin hamin 4 hari, tapi sebenarnya ini juga bukan sesuatu yang yang besar, karena acaranya itu awalnya sharing dan bazar, tapi kemudian untuk menghindari cap political activity ini kemudian diganti hanya bazarnya saja, dan bazar yang berlangsung pada hari Sabtu jam 17 sampai jam 20 waktu setempat itu berjalan dengan sukses. Banyak warga WNI di sana yang berkumpul dari berbagai macam
negara tetangga juga ada, dan foto-fotonya pun juga sudah kita maksudnya sudah panitia tunjukkan juga ke pemerintah setempat kalau ini memang bukan acara yang sifatnya mungkin acara teman Ahok dan lain sebagainya, karena kita benar-benar menghargai itu gitu kan. Ini sifatnya teman-teman di sana juga berusaha agar perjuangan mungkin perjuangan mereka juga menghargai perjuangan kita di teman Ahok kan memang fokusnya ke pengumpulan KTP aja. Kita jarang untuk beralih aktivitas menjadi misalnya katakanlah bikin event, kecuali kalau event-event yang katakanlah memang kita yang conduct gitu. Jadi ya mereka merubah acara itu kayak gitu sih. Mungkin itu ya penegasan aja, berarti sempat awalnya memang mau ngumpulin KTP itu awalnya. Sebenarnya gini Mas, kalau pengumpulan KTP itu ada beberapa WNI di beberapa negara itu yang punya inisiatif untuk mengumpulkan KTP, termasuk di Singapura. Gunanya apa? Karena kan kalau misalnya ngirimin satu-satu kan mahal, jadi biasanya dikumpulin dulu terus diserahkannya secara kolektif gitu. Tapi itu pun juga tidak bersifat yang katakanlah kampanye terus bikin mimbar dan lain sebagainya. Biasanya mereka lebih ke teman misalnya alumni dari sebuah universitas atau misalnya sama-sama tinggal di suatu daerah, punya komunitas dan lain sebagainya. Dan itu pun juga bukan hal yang kami tutup-tutupi, karena memang sejauh ini aktivitas semacam itu kalau misalnya kita dapat kabar juga kita selalu bantu publish di sosial media kita. Kayak misalnya waktu itu ada acara gathering teman Ahok di Amerika, di Australia, di Jepang gitu. Dan saya pikir sih selama tidak mengganggu ketertiban umum dan aturan yang ada di negara yang bersangkutan, kita support aja sih gitu. Mungkin lebih jelas Mas. Ya. Berarti benar ya tadi awalnya. Ya awalnya memang diniatkan untuk gathering teman Ahok, tapi kemudian melihat perkembangan pemerintah setempat yang kemudian memberikan masukan ke kami secara halus, tidak secara misalnya langsung kasar dan lain sebagainya, itu enggak ada yang kayak gitu. Itu Mas. Ada lagi? Iya Mas. Saat melakukan interogasi di ruang isolasi tersebut, apakah ada bentuk pertanyaan-pertanyaan yang mereka bertanya petugas imigrasi tentang kegiatan politik? Apakah mereka sebelumnya sudah ada indikasi mengetahui bahwa aktivitas teman Ahok di Jakarta gitu? Nah, lalu yang kedua Mbak, apakah dari teman Ahok sendiri sudah melaporkan kejadian ini kepada Pak Ahok? Terima kasih. Pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama itu soal interogasinya seperti apa? Nah, untuk interogasi itu kita nggak di ruang ICA-nya, kita di interogasinya seperti apa? Di imigrasi. Terus juga sebenarnya standar standar pertanyaan yang dilontarkan kepada semacam orang yang mau masuk ke negara, misalnya kayak punya tiket nggak, baliknya gimana, punya uang saku nggak, berapa, tinggal di mana, di sini untuk acara apa, terus juga misalnya kayak di sini sama siapa dan lain sebagainya. Itu kan mereka punya semacam list yang seperti itu. Kami juga tidak tahu Mas, kenapa kemudian saya tidak bisa masuk pada hari itu. Tapi apapun pertimbangan dari pihak setempat, ya kami berusaha untuk kooperatif, karena memang tujuan kami ke sana bukan untuk dalam tanda kutip memperburuk keadaan, karena memang kita kalau diundang kan kita masih selalu datang, walaupun misalnya kayak kemarin Singgi juga diundang ke Mamuju untuk sharing, atau misalnya nanti kita juga ada undangan ke Medan yang semacam itu, ya itu sifatnya sharing. Dan untuk menjawab yang kedua, biasanya sih memang kita nggak bilang sih sama Pak Ahok, karena emang ini sifatnya undangan. Biasanya kalau acaranya berjalan lancar kita publish seperti biasa di sosial media kita itu. Maksud saya, apakah sudah melaporkan kepada Ahok terkait peristiwa yang Singapura ini kemudian balik penahanan ini? Enggak sih Mas, soalnya memang tujuan ke sana itu memenuhi undangan, seperti undangan-undangan yang pernah kita terima. Terus dengan adanya masalah ini pun yang kalau kami koordinasikan kan memang saya hanya koordinasi dengan teman-teman di Sekretariat Pusat di Jakarta gitu ya. Kemudian teman-teman di sini ya membuat semacam campaign lah untuk membantu itu. Dan pada saat yang sama itu teman-teman juga sedang menyaksikan Mata Najwa on stage kan dengan narasumbernya juga Pak Ahok gitu.
Saya pikir sih kalau terkait dengan aktivitas teman Ahok, kita memang tidak dalam tidak secara reguler untuk memberikan laporan ya ke Pak Ahok, kecuali dari teman-teman media kita biasanya dibantu. Misalnya teman Ahok sekarang perkembangannya KTP-nya sudah berapa, sedang mengadakan apa, ya semacam itu. Itu sih. Ada pertanyaan lagi mungkin? Atau Mas Iki mau nambahin dulu? Ya, saya tambahkan sedikit. Jadi tadi cerita Mbak Amalia begini, ketika Mbak Amalia berjalan dengan Mas Richard di Changi sampai di sana, Mas Richard lolos dengan tidak ada masalah sama sekali. Tapi ketika Mbak Amalia menggesekkan paspor paspor itu ada warning, artinya sudah ada pesan terlebih dahulu yang masuk ke imigrasi Singapura bahwa ada masalah dengan Mbak Amalia, makanya diinterogasi seperti itu. Ada lagi? Ya. Tadi kan bilang bahwa sebelumnya emang mau ada saingannya Ahok di sana, terus ada pemberitahuan dari pemerintah setempat. Sebenarnya merubah konsep acara yang tadi awalnya mau sharing kemudian hanya berupa buzzer itu datang setelah Mbak sendiri tahu gitu bahwa itu tuh nggak boleh, apa dari pemberitahuan dari pemerintah Singapura ke Mbak sendiri? Karena kalau pemberitahuan dari pemerintah Singapura sendiri, tentunya kalau udah ngasih teguran mungkin Mbak bisa lolos aja gitu. Jadi gini ceritanya. Jadi memang memang teman-teman di WNI di Singapura ini sangat semangat banget untuk ngadain acara ini. Bahkan dari jauh-jauh hari saya dan Richard itu juga dibantu dalam hal akomodasi, pesan tiket dan lain sebagainya. Kemudian memang karena masif sekali broadcastnya sampai kemana-mana, kemudian memang jadi berita. Saya pikir ada beberapa media yang mempublikasikan tentang acara itu yang mungkin terus masuk ke radar dari pemerintah setempat. Kemudian kita dapat teguran, dan teguran itu pun langsung kami tindak lanjuti, tidak kami sepelekan gitu. Oke, berarti memang harus ada konsep yang dirubah menurut keterangan dari teman-teman panitia di sana ya. Tapi mungkin untuk lebih validnya juga bisa kontak supaya dapat cerita yang lebih lengkap. Tapi kalau dari setahu saya selama dari panitia memberitahu informasi itu mereka sangat kooperatif. Jadi Mbak, nanti untuk acara yang di Singapura kita tidak usah pakai embel-embel teman Ahok, tidak usah bawa merchandise teman Ahok, karena kan awalnya kita juga mau bawa beberapa merchandise kan. Tidak usah bawa merchandise, pakai batik aja, terus nggak usah pokoknya di sini kita senang-senang aja. Saya kenalin sama teman-teman di Singapura yang juga sangat excited dengan kondisi di Jakarta dan Indonesia terutama. Makanya awalnya kan sharingnya kan judulnya bukan teman Ahok, tapi menuju Indonesia lebih baik gitu. Jadi memang awalnya tuh sharingnya itu judulnya tentang itu. Jadi ya udah kita ikut aja aturan dari sana. Teman-teman dari panitia pun juga sangat sigap, kemudian merubah acara. Hanya bazar aja, dan teman-teman yang kan posisinya kan kalau mau ikut acara itu kan biasanya daftar dulu. Mereka langsung sebar ke orang-orang yang akan datang pakai dress code batik ya. Itu juga pada hari sesuai dengan yang saya dapat pelaporannya, itu memang semua juga pakai batik gitu. Tidak ada yang kemudian pakai baju teman Ahok atau misalnya pakai gelang teman Ahok dan lain sebagainya. Jadi memang saya pikir kita harus apresiasi lah sama teman-teman WNI kita ini gitu, karena mereka betul-betul responsif dalam menanggapi setiap masukan yang sifatnya last minute gitu. Ya, oke. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan sore hari ini. Jadi kita terima kasih rekan media yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir di konferensi teman Ahok. Jadi terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.